Hai para pendengar podcast Bincang-Bincang Horor, jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Hai semua, kenalin, namaku Dara. Aku tinggal di Yogyakarta. Hari ini aku mau bercerita tentang mereka yang tak terlihat tetapi berada di sekeliling kita. Cerita ini dimulai saat aku lulus SMK. Dari situ, aku merasa kalau ada yang berbeda dalam hidupku. Seiring berjalannya waktu, setelah aku tahu bahwa kakak sepupuku ternyata bisa melihat mereka yang tak terlihat, ternyata di situ aku juga tahu kalau diriku peka akan kehadiran mereka. Sebut aja nama kakakku Cici. Waktu itu dia memutuskan untuk pindah ke Jogja dan kuliah di universitas swasta di Jogja. Kami tinggal di rumah eyang kami. Suatu sore sekitar jam 5 aku menjemput Cici pulang dari kampus dan kebetulan kami melewati daerah yang begitu seram. Tapi aku tetap diam, dan satu pertanyaan yang selalu kulontarkan kepada Cici, "Apa kamu baik-baik saja?" Dan dia selalu menjawab, "Ya, aku baik-baik saja. Ada apa denganmu?" "Enggak," kataku. Sesampai di rumah, kami mandi, dan teman-teman Cici datang untuk mengerjakan tugas kelompok. Setelah selesai, temannya berjanji akan kembali pukul 11.30 dan membawa temannya. Kami kira hanya bercanda dan kami memutuskan untuk masuk ke kamar. Seketika kamar menjadi tegang. Saat aku memejamkan mata, tiba-tiba ada yang tertawa di sebelah kupingku. Lantas aku tanya kepada kakakku, "Kamu dengarnya, Mbak?" kataku. Tapi jawaban kakakku hanya tertawa dan menyuruhku tidur. Semakin takut perasaan kami, semakin kuat gangguan yang kami rasakan. Seperti suara orang jalan di tangga, suara gedor pintu, suara pukul-pukul tembok, gorden yang terbuka sendiri, dan lain-lain. Tak lama kemudian, ternyata benar-benar tiba teman Cici ke rumah. Kami merasa aman. Cepat-cepat aku membukakan pintu dan menyuruh mereka masuk. Anehnya, Cici gak mau keluar. Salah satu teman Cici masuk ke kamar dan melihat kondisinya. Ternyata Cici sudah tidak sadarkan diri dan berada di lantai. Akhirnya kami bawa dia ke kamar tengah. Setelah beberapa menit kami mencoba untuk membangunkan, dia akhirnya tersadar. Tapi ternyata yang ada di dalam tubuh Cici bukanlah raga Cici, melainkan makhluk lain. Setelah kami mencoba untuk menyadarkan Cici lagi, tepat pukul 6 pagi, kami dapat mengeluarkan makhluk yang ada di tubuh Cici dengan segala bantuan yang ada. Dokter, suster, teman-temannya, aku, bahkan ada pendoa yang datang untuk menyembuhkan dan mengembalikan raga Cici. Setelah keadaannya membaik, kami pulang dan menyuruhnya istirahat. Kebetulan aku selalu tidur bersama dia. Saat aku sedang
tidur, tiba-tiba dia memukulku dan berkata, "Jangan biarkan anak ini hidup. Anak ini lemah. Biarkan dia mati dan saya yang berjaya." Sontak aku langsung memanggil keluargaku untuk membantunya dan mengeluarkan yang ada di raga Cici. Dari pukul 1 hingga pukul 5 kami bekerja keras untuk mengeluarkannya. Hari berganti hari. Aku sedang mengadakan acara bersama teman-teman kuliah di sebuah villa. Di saat yang bersamaan dengan acara Cici, tepat pukul 9 malam, suasana sedang ramai. Teman-teman sedang bakar-bakar ikan, ada yang berenang, ada yang nonton TV, dan aku berada di kamar sendirian. Tiba-tiba pintu tertutup dengan pelan dan ada yang berbisik, "Dia harus mati." Akhirnya aku lari ke arah teman-teman dan teringat aku harus menelepon Cici. Ternyata setelah aku telepon, kata temannya sih pingsan, tapi menurutku dia kerasukan. Aku bingung harus bagaimana. Aku sedang ada di acara yang sama dengan waktu Cici pingsan, tapi temannya selalu meyakinkanku semua akan baik-baik saja. Mulai hari itu aku percaya diri saya mulai sensitif akan hal yang tak terlihat. Dan kadang ya, saat aku berjalan sendirian malam-malam hari, tiba-tiba aku melihat mereka yang tak terlihat. Ya, gimana ya rasanya? Takut sih, iya, tapi kalau kita takut, maka semakin kuat dia ingin mengganggu kita. Jadi kalau setiap aku ketemu dengan mereka, aku mencoba untuk tidak takut. Bahkan di suatu hari aku pernah melihat orang duduk di belakang rumah dan dia mirip dengan ayahku. Aku pikir sih ayahku, tapi saat aku masuk ke kamar orang tuaku, ternyata ayahku sedang tidur dan aku kembali lagi. Bayangan itu sudah tidak ada. Ya, mungkin segitu sih cerita aku malam ini. Sekian ya teman-teman, cerita dari aku. Maaf kalau ada salah. Bye semua. Bagi kalian yang mempunyai cerita atau pengalaman horor, kalian bisa kirim cerita kalian ke alamat berikut.